Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Darmawan. Saya di sini akan membahas soal sistem pengisian pada sepeda motor. Mari kita mulai. Soal yang pertama, kumparan statis yang akan menerima perpotongan garis gaya magnet dari rotor disebut A. Rotor magnet, B. Regulator, C. Stator coil, D. field coil. Jawaban yang benar adalah C. Stator coil merupakan kumparan stator terpasang secara tetap pada inti stator dan terikat pada rumah alternator sehingga tidak ikut berputar. Fungsinya untuk menghasilkan arus bolak-balik atau AC saat terpotong medan magnet dari rotor. Kumparan stator ini terpasang secara tetap pada inti stator dan terikat pada rumah alternator sehingga tidak ikut berputar. Jadi stator coil itu tetap dan tidak ikut berputar mengikuti alternator. Selanjutnya, nomor 2, komponen yang berfungsi untuk meregulasi arus pengisian yang dihasilkan oleh spool coil, yaitu rotor magnet, B. Regulator, C. Stator coil, D. field coil. Jawaban yang benar adalah B. Regulator atau kiprok merupakan komponen kelistrikan yang penting di motor. Fungsinya untuk mengubah atau menyearahkan arus yang dihasilkan oleh spool, di mana tegangan ini dihasilkan oleh spool dengan jenis AC dan diubah menjadi DC. Selanjutnya nomor 3, komponen yang menangkap perpotongan garis gaya magnet, maka rotor berfungsi untuk memotong stator coil adalah A. Rotor magnet, B. Regulator, C. Stator coil, D. field coil. Jawaban yang benar adalah jawaban A. Rotor magnet itu merupakan elemen yang berputar. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitan kawat yang dialiri oleh arus searah. Kumparan medan magnet pada rotor disuplai dengan medan arus searah untuk menghasilkan flux, di mana arus searah tersebut dialirkan ke rotor melalui sebuah cincin. Jadi rotor berputar, maka flux magnet yang ditimbulkan akan menjadi searah tersebut akan memotong konduktor dari isolator yang mengakibatkan timbulnya gaya gerak listrik. Selanjutnya nomor 4, komponen yang sebagai penyimpanan arus listrik yang dihasilkan oleh spal, yaitu A. Aki, B. field coil, C. stator coil, D. regulator. Jawaban yang benar adalah A. Aki atau acu merupakan sebuah alat yang dapat menyimpan energi, umumnya energi listrik dalam bentuk energi kimia. Oke, selanjutnya soal nomor 5, komponen yang selalu ada pada rangkaian kelistrikan baik pada motor atau mobil adalah A. fuse, B. kabel, C. stator coil, D. regulator. Jawaban yang benar adalah B. kabel. Kabel itu merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal dari suatu tempat ke tempat lain. Selanjutnya nomor 6, komponen yang dapat menghasilkan tegangan yang mencapai lebih dari 20 kV, yaitu A. backup coil, B. reluktor, C. busi, D. ignition coil. Jawaban yang benar adalah jawaban D. ignition coil. Ignition coil itu merupakan komponen yang bertanggung jawab dalam penaikan tegangan aki dari 12 volt hingga 20 kV. Selanjutnya nomor 7, alat untuk mengukur berat jenis baterai atau aki adalah A. Feeler gauge, B. thermometer, C. hydrometer, D. avometer. Jawaban yang benar adalah C. hydrometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur berat jenis atau kepadatan relatif dari cairan, yaitu rasio densitas cairan kepadatan air. Selanjutnya nomor 8, bagaimana aliran arus listrik ketika proses pengisian berlangsung. A. Rektiver ke alternator ke acu, B. alternator rektiver acu, C. alternator acu rektiver, D. acu rektiver alternator. Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Dimulai dari alternator menuju ke komponen rektiver, setelah itu menuju ke acu. Aliran tersebut merupakan aliran arus ketika proses pengisian berlangsung. Pengisian ini maksudnya pengisian pada baterai. Selanjutnya
fungsi dari regulator rectifier, yaitu mengubah arah arus DC menjadi arus AC, B merubah arus AC menjadi arus DC, C menghasilkan arus tidak beraturan, D menghasilkan arus AC. Jawaban yang benar adalah jawaban B, mengubah aliran arus listrik dimulai AC menjadi arus DC merupakan tugas dari komponen regulator rectifier. Selanjutnya nomor 10, yang termasuk komponen utama sistem pengisian adalah A generator, B voltage regulator, C rectifier, D jawaban A, B, C benar. Jawaban yang benar itu adalah jawaban yang D. Jadi generator, voltage regulator, dan juga rectifier itu merupakan komponen utama pada sistem pengisian. Selanjutnya nomor 11, komponen yang berfungsi mengatur tegangan dari arus AC yang menuju ke sistem penerangan adalah A generator, B alternator, C dioda, D starter. Jawaban yang benar adalah C. Dioda merupakan komponen aktif dua kutub, pada umumnya bersifat semikonduktor, yang dimana memperoleh arus listrik satu arah dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Selanjutnya nomor 12, ada berapa bentuk atau model pada sekring putus sepeda motor jika ditinjau dari sumber tegangannya? A platina dan CDI, B AC dan DC, C rotor dan stator, D AC dan alternator. Jawaban yang benar adalah B, AC dan DC. AC itu merupakan listrik yang besarnya dari arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Untuk DC, listrik yang searah. Selanjutnya pada motor PGM-FI itu kembangan dari pabrik Honda. Komponen pengapian konvensional CDI digantikan oleh A injektor, B ECM, C throttle, D TPS. Jawaban yang benar adalah ECM. ECM itu merupakan electric control unit untuk membatasi penggunaan bahan bakar tanpa mengurangi kinerja mesin. ECM ini juga merupakan otak dari suatu kendaraan yang telah dikomputerisasikan. Selanjutnya nomor 14, apa yang dimaksud dengan istilah overcharging pada sistem pengisian? A arus pengisian menuju baterai kurang, B arus pengisian menuju baterai berlebih, C arus sedang, D arus bolak-balik. Jawaban yang benar adalah B, arus pengisian menuju baterai berlebih atau terlalu kasar. Itu merupakan definisi overcharging. Selanjutnya, apakah fungsi dari baterai pada sepeda motor? Sebagai penyuplai utama arus listrik. B menyimpan sementara arus listrik dari alternator sebelum disalurkan ke sistem listrik lainnya. C untuk menyalurkan arus listrik ke sistem pengisian sepeda motor. D untuk menghidupkan lampu-lampu pada sepeda motor. Jawaban yang benar adalah B, yaitu untuk menyimpan sementara arus listrik dan alternator sebelum disalurkan ke sistem kelistrikan sepeda motor. Itu merupakan definisi atau contoh fungsi dari baterai pada sepeda motor. Selanjutnya nomor 16, untuk mengisi kembali energi listrik pada baterai yang telah terpakai sehingga baterai dalam kondisi penuh adalah fungsi dari A alternator, B rectifier, C sistem pengisian, D sistem pengapian. Jawaban yang benar adalah A alternator. Alternator itu merupakan komponen yang berfungsi menghasilkan arus listrik bagi semua komponen yang membutuhkan aliran listrik, mengkonversioner energi mekanik menjadi energi listrik atau arus bolak-balik. Pada prinsipnya, generator listrik arus bolak-balik disebut dengan alternator. Selanjutnya 17, besar kecilnya tegangan listrik alternator tergantung dari A kekuatan medan magnet, jumlah lilitan kawat, B kecepatan kumparan, jumlah lilitan kawat, C warna kumparan, warna lilitan kawat, D kecepatan putaran mesin, kecepatan putaran stator. Jawaban yang benar adalah D, kecepatan putaran mesin. Kecepatan putaran stator merupakan langkah kerja dari sistem alternator yang dimana besar kecilnya tegangan listrik ini diatur. Selanjutnya, lampu-lampu penerangan putus atau mati ketika putaran mesin dinaikkan. Apa penyebabnya? A alternator kelebihan tegangan, B rectifier rusak, C diode mati, D regulator tidak berfungsi. Jawaban yang benar adalah D, regulator tidak berfungsi.
itu merupakan troubleshooting yang dapat menyebabkan lampu-lampu, khususnya pada penerangan, mati ketika putaran mesin RPM dinaikkan. Selanjutnya, apakah tujuan dari mengukur tegangan? A. Mengetahui jumlah arus yang mengalir. B. Menghitung jumlah tahanan. C. Mengetahui kapasitas sekring. D. Menentukan besarnya kabel. Jawaban yang benar adalah nomor yang A. Mengetahui jumlah arus yang mengalir itu merupakan salah satu cara pengukuran tegangan, sehingga kita dapat mengetahui berapa nilai tegangan yang ada pada komponen tersebut. Selanjutnya, nomor 20, pada pekerjaan pengukuran kebocoran arus listrik sepeda motor, alat ukur listrik ini menunjukkan angka 0. Kesimpulannya adalah A. Tidak baik, B. Terjadi konslet, C. Rangkaian kelistrikan normal, D. Terjadinya kebocoran arus. Jawaban yang benar adalah C. Rangkaian kelistrikan normal merupakan definisi dari pemeriksaan pengukuran kebocoran arus listrik pada sepeda motor. Apabila alat ukur arus listrik tersebut menunjukkan angka 0. Oke, selanjutnya ada soal uraian. Mengapa diode mengubah arus AC ke DC dan bagaimana caranya? Alasan mengapa diode mengubah arus AC ke DC adalah banyak arah. Dibuat dari diode, di mana diode digunakan untuk mengubah arus AC menjadi arus DC. Caranya dengan menggunakan prinsip banyak arah setengah gelombang dan banyak arah gelombang penuh. Selanjutnya, apa fungsi dari regulator rectifier selain banyak arah arus? Jawabannya adalah fungsi lain dari rectifier yaitu mengubah arus AC menjadi arus DC. Diode digunakan karena baterai digunakan sebagai penampung tegangan hanya bisa diisi kembali dengan arus yang sejenis yaitu DC, sedangkan lilitan stator justru menghasilkan arus AC. Sifat semikonduktor yang unik mampu mengubah arus AC menjadi arus DC, sehingga alternator mampu mengisi kembali tegangan baterai. Selanjutnya, dampak pada alternator bila tegangan lebih dan kurang. Jawabannya adalah dampak bila tegangannya dihasilkan rendah pada alternator adalah daya dihasilkan kurang, sehingga pekerjaan sistem pengisian tidak bekerja secara sempurna. Sedangkan bila tegangan yang dihasilkan terlalu tinggi, maka akan terjadinya kerusakan pada baterai terutama. Selanjutnya, apa alasan alternator digunakan pada sistem pengisian? Jawabannya adalah karena alternator merupakan salah satu komponen mesin yang mengubah energi mekanik dari menjadi energi listrik. Energi mekanik dari mesin diterima melalui sebuah puli yang memutar rotor dan membagikan arus bolak-balik pada stator. Arus bolak-balik ini diubah menjadi arah arus diode atau searah. Alternator berfungsi menghasilkan arus listrik untuk mengisi baterai dan juga memberikan arus bagi keperluan lain dalam kendaraan bermotor. Selanjutnya, bagaimana cara melakukan pengujian tanpa beban di terminal B? Jawabannya adalah yang pertama, menghubungkan terminal negatif baterai dengan bodi motor starter. Kedua, menghubungkan terminal positif baterai dengan terminal 30 motor starter. Selanjutnya, sebagai gantinya kunci kontak, maka hubungkan terminal 30 dengan terminal. Ketika terminal 30 dihubungkan dengan terminal 50, maka pada blunya akan terlempar. Dilanjutkan dengan berputar. Sekian dan terima kasih. Bila ada kata yang salah ataupun kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.